Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan membahas tentang perkembangan sejarah gereja Paroki Gembala Baik, Keuskupan Agung Pontianak. Perkenalkan, nama saya Jenny Asri dengan NIM 24101107. Saya Jeresta Ana Maria dengan NIM 24101199. Tepi Sungai Kapuas, Pontianak, pada awal abad ke-20, berdiri sebuah rumah kayu belian milik Tan Seng Hi, seorang pedagang Tionghoa yang memiliki tanah luas di wilayah tersebut. Sungai itu adalah nadi kehidupan, jalur perdagangan yang ramai, dan tempat bertemu berbagai suku bangsa. Namun, bagi komunitas Tionghoa yang tinggal di sana, sebagian besar masih hidup dengan keyakinan tradisional, dan tempat ibadah Katolik yang khusus melayani mereka belum ada. Sekitar tahun 1930-an, misionaris dari Ordo Kapusin, Vicaris Giovanni Visiobos, melihat kebutuhan akan tempat pewartaan Injil bagi komunitas ini. Atas prakarsa beliau, Vicaris Apostolik Borneo Belanda membeli rumah dan tanah milik Tan Seng Hi. Bangunan itu kemudian direnovasi menjadi kapel pertama bagi umat Katolik Tionghoa di Pontianak. Pada tahun 1932, Vicaris Bos secara resmi menetapkan nama Gembala Baik untuk kapel ini. Diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11-18 yang menggambarkan Yesus sebagai gembala yang rela memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Nama ini bukan sekedar pilihan, melainkan bentuk inkulturasi menghubungkan konsep perlindungan yang akrab dalam budaya Tionghoa dengan ajaran Kristen, dan juga mengacu pada Sungai Kapuas yang menjadi jalan domba perdagangan di mana umat membutuhkan bimbingan rohani di tengah arus kehidupan yang sibuk. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Ketika pendudukan Jepang terjadi pada tahun 1942 sampai 1945, kegiatan pastoral harus terhenti. Kehidupan masyarakat penuh ketidakpastian, dan kapel yang dulu ramai kini sunyi. Namun, api iman di hati umat tidak padam. Setelah kemerdekaan Indonesia, kehidupan perlahan kembali normal. Kegiatan di Kapel Gembala Baik pun bangkit kembali. Pada tahun 1960-an, migrasi penduduk ke Pontianak sebagai pusat perdagangan membuat jumlah umat bertambah pesat. Kapel yang dulunya cukup, kini sudah tidak mampu menampung semua orang. Akhirnya pada tahun 1970-an, kapel ini resmi menjadi paroki. Kemudian pada tahun 1980-an sampai 1981 dilakukan renovasi besar-besaran. Arah bangunan yang tadinya menghadap ke Sungai Kapuas diubah menghadap ke barat, menuju jalan raya agar lebih mudah dijangkau. Kapasitas tempat duduk diperluas sehingga bisa menampung 500 orang. Ditambahkan menara lonceng dan material beton bertulang digunakan agar lebih tahan terhadap banjir musiman yang sering melanda wilayah tersebut. Meskipun menggunakan teknologi modern, unsur budaya Tionghoa dilestarikan. Atap melengkung, ukiran oriental, dan patung Yesus Gembala Baik dengan gaya khas Tionghoa di altar utama menjadi bukti bahwa iman dan budaya bisa hidup berdampingan secara indah. Pada tanggal 28 Juni 1981, Uskup Agung Hieronymus Herculanus Bunbun meresmikan gereja yang baru ini di hadapan ribuan umat yang berbahagia. Seiring berjalannya waktu, Gereja Gembala Baik berkembang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat. Pada tahun 1960-an, didirikan TK Gembala Baik, diikuti dengan SD pada tahun 1985, yang kini melayani ratusan siswa dari berbagai latar belakang etnis.
Balai paroki dibangun untuk kegiatan retret dan pertemuan. Klinik kesehatan didirikan untuk melayani warga sekitar. Dan bahkan fasilitas digital seperti studio siaran langsung ditambahkan saat pandemi COVID-19 agar umat tetap bisa beribadah meski tidak bisa hadir secara fisik. Struktur organisasi paroki pun tumbuh rapi, dipimpin oleh para pastor dari Ordo Kapusin dan didukung oleh Dewan Pengurus Harian serta berbagai bidang pelayanan, mulai dari liturgi, pembinaan iman, hingga pelayanan sosial. Umat dibagi menjadi beberapa wilayah dan lingkungan, serta memiliki kelompok khusus seperti Legio Maria, komunitas doa Snakel, dan kelompok pemuda, agar setiap orang mulai dari anak-anak hingga lansia memiliki tempat untuk tumbuh. Karya sosial juga menjadi bagian tak terpisahkan. Paroki ini selalu hadir membantu keluarga kurang mampu, memberikan bantuan saat terjadi bencana, dan menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain. Misa yang dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan Mandarin menjadi ciri khas serta pelayanan besar gereja yang sering kali memadukan unsur budaya lokal seperti doa rohani yang diadakan saat perayaan Imlek. Hingga kini, Gereja Katolik Paroki Gembala Baik tetap berdiri kokoh di Jalan Sultan Muhammad nomor 222 menjelang perayaan 100 tahun berdirinya pada tahun 2032 dan sebagai Porta Santa dalam Jubileum 2025 dengan tema Gembala Baik Membimbing Perziarah. Gereja ini terus menjadi rumah bagi umat, tempat di mana iman ditanamkan, kasih dibagikan, dan sejarah terus ditulis oleh generasi demi generasi di tepi sungai Kapuas yang tak pernah terhenti mengalir.